Halo, berjumpa kembali di podcast RRI Sintang. Kali ini bersama saya Rahmat Yam dan kita akan bahas tentang ketahanan pangan dan regenerasi petani hari ini. Bagaimana kondisi ketahanan pangan di Sintang dan bagaimana regenerasi petani di Sintang. Kali ini kita akan bicarakan bersama dua orang yang bersama saya di sini ya. Ada Ibu Sonya, Kabit Penyuluh. Halo Ibu Sonya. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik. Oke, di sebelahnya ada Ibu Sri Januarsi, dipanggil Ibu Ii. Oh ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Rahmat kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali tentunya sore ini kita bisa diskusi bersama dan kita akan bahas mengenai ketahanan pangan, regenerasi petani. Saya penasaran gimana sih kalau di Sintang ini petani-petani mudanya seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu ya, Bu Ii, kondisi ketahanan pangan di Sintang ini seperti apa sih? Bicara soal ketahanan pangan nih memang sesuatu yang sangat berat juga gitu ya, karena memang pemerintah daerah Kabupaten Sintang, terutama di Dinas Pertanian, dari sejak 2024 kami benar-benar dikejar ya. Dan yang terlibat di dalam program ketahanan pangan yang merupakan strategis ya, kegiatan strategis dari pusat itu sudah banyak sekali. Dari TNI terlibat, ya dari Polri juga terlibat, dan kami juga mau tidak mau harus kejar-kejaran atau bergerak cepat juga gitu, karena sekarang sudah diikuti oleh bapak-bapak TNI ini. Tapi di sisi lain itu juga membantu kan Bu ya? Ya, sangat membantu sekali. Ada lagi LSM. Oh ya, ada lagi LSM yang juga kita satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani atau pendapatan petani. Jadi banyak yang ikut di situ. Dengan sekian banyak yang membantu, bagaimana pada akhirnya di Sintang itu kondisi pangannya seperti apa? Apakah dia masih membutuhkan suplai nih dari luar? Ya jelas. Kalau hingga hari ini kita bisa secara simpel, sederhana saja kita lihat di pasar-pasar bahwa untuk beras saja kita masih mendatangkan beras dari luar Sintang. Karena apa? Karena produksi beras yang ada di Kabupaten Sintang, di daerah sentra-sentra beras, misalnya di Sepauk, di Tawangsari, kemudian di Kelam, di Tempuna, itu kebanyakan itu masih dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dan dikonsumsi juga oleh keluarga petani sendiri. Itu untuk beras ya? Ya, untuk beras. Kalau sekarang itu kita lihat banyak juga yang bergerak untuk nanam jagung seperti kepolisian. Ya. Kalau jagung masih didatangkan dari luar? Jagung untuk pakan, ya, kalau yang sudah olahan untuk pakan ternak itu masih sebagian besar dari luar. Ibu Ii kan juga pernah berpengalaman ini ya, saya dengar ya, ikut terjun ke lapangan bersama petani, betul nggak? Ya. Ngapain? Kenalan sama petani? Ya. Numpang ngerujak. Numpang ngerumpi ya. Tapi serius, jadi di sana Ibu Ii itu bersama petani itu ngapain aja? Dulu bersama teman-teman, kebetulan aku dari LSM lah ya gitu kan, satu lembaga di Pontianak, kita punya punya program itu pengembangan padi waktu itu. Tapi ini di kelompok perempuan kebetulan, kelompok perempuan. Jadi kita waktu itu ada pengenalan sistem metode tanam baru di ilmu budidayanya padi, dan kita cobakan itu di petani. Nah, menarik adalah itu kita kerja di 2 kabupaten ya, di Sintang dan di Kapuas Hulu, di 10 desa sih, 4 di Sintang, 6 di Kapuas Hulu. Berapa lama? Nggak lama, itu cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun proyeknya, tapi kita terus lah ya membangun komunikasi dengan masyarakat. Dan menarik dari itu adalah lewat program memang kita datangkan padi dari luar lah, kita bilang seperti itu ya, padi yang datang dari luar. Nah, di kampung ternyata kita punya begitu banyak kekayaan lokal gitu kan, walaupun umur padinya lebih panjang gitu kan. Padi jenis sebenarnya kan lokal, padi jenis lokal ini kan
kelemahannya adalah umurnya lebih panjang dari padi unggul. daripada padi unggul. Dia dari 5, 6 sampai hampir 7 bulan gitu Iya. ada umurnya. Rata-rata Seperti itu. 4 bulan Itu. ke atas. Tapi bukan berarti kekayaan lokal ini ternyata tidak bisa dalam tanda kutip diberi perlakuan lah bahasanya lewat teknologi dan segala macam, dia sebenarnya bisa gitu kan untuk dapatin hasil yang lebih baik. Artinya Ibu ini bersama rekan-rekan dulu itu memang membantu petani ini Ya. mengenal teknologi-teknologi. Mengenal teknologi, mengenal ilmunya, budidaya yang baik seperti apa. Karena kan petani kita, petani tradisional kita itu secara umum itu kan dapat pengetahuannya turun-temurun nih dari nenek kakek zaman dahulu. Kayak gini nanam padi. Tekniknya cuma begini saja, tidak berkembang gitu. Makanya kemudian terjadilah kalau kita di sini kan ada istilah ladang berpindah dan segala macam. Nah, ladang berpindah kalau menurut pengamatan dari saya adalah itu hasil dari ketidaktahuan petani bagaimana cara mengolah lahan. Karena mereka mengandalkan tanah permukaan yang jelas subur lah ya. Kalau udah tutupan hutan, humusnya banyak apa semua itu kan pasti subur. Udah nggak subur lagi pindah. Udah nggak subur lagi pindah, udah subur lagi dia pindah kan. Jadi seperti itu. Berbeda dengan petani di Jawa kan, oh ya sudah ini diolah. Lagi dari subur lagi. Jadi subur, diberi pupuk, diberi kompos, diberi kotoran hewan atau diberi apa itu kan untuk kemudian tanahnya kembali subur. Nah, gitu. Kenapa aku berani bilang seperti ini? Ini ada kita kayak ngambil perbandingan kalau kita coba pergi ke kampung tradisional. Apa bedanya kampung tradisional dengan kampungnya transmigran misalnya? Kalau pergi ke kampung transmigran kita bilang, "Pak, tolong pinjam cangkul." Itu hampir semua rumah punya cangkul. Oh gitu. Kalau ke kampung tradisional, masyarakat asli, baik itu Dayak, Melayu, masyarakat asli lah kita sebut, itu nyaris nggak punya cangkul. Karena nggak ada memang budayanya mengolah lahan. Tapi kalau pinjam kampak, pinjam linggis, pinjam parang, mereka pasti punya. Itu contoh ya misalnya. Dan itu pengalaman yang kami dapat. Jadi maksud saya tadi, jadi Ibu ini sama rekan-rekan memberi materi 40 desa itu tadi. Kan, kerjasama dengan dinas ya. Gitu. Dan itu sebenarnya terbantukan ya Bu Sonia ya. Jelas. Kalau ini sekarang ini lebih banyak lagi yang membantu sebenarnya. Hanya ya memang kadang-kadang ada yang ke kita, ada juga mereka yang mandiri sendiri. Nah, terkait dengan tadi Mbak ladang berpindah itu kalau menurut saya petani-petani tradisional ini bukan hanya sekedar mereka tidak mengetahui soal bagaimana teknik budidaya yang benar. Sebenarnya ladang berpindah itu juga merupakan bagian dari kebudayaan. Ya, karena di situ banyak sekali tahapan-tahapan. Misalnya mereka mau buka ladang, mereka harus ada gawai dulu, ada acara dulu, ada ritual dulu. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari budaya. Berarti ada 2 faktor. Ya, ada 2 faktor. Ya. Jadi gini Mbak I, saya pernah masuk di dalam suku Naga. Itu ada di Jawa Barat, perbatasan Garut sama apa gitu. Suku Naga ini boleh nanti di browsing ya di internet. Suku Naga ini benar-benar tidak boleh masuk teknologi apapun, baik dalam usaha pertaniannya maupun dalam kehidupan hari-harinya. Jadi kayak Baduy gitu. Iya, kayak Baduy. Jadi hanya mereka ini di dalam lembah seperti ini, di atas bukit itu udah dunia luar. Jadi dia tidak tertutup kayak Baduy gitu kan. Mereka boleh siapa saja masuk ke dalam. Waktu itu saya sudah pernah nginap di sana. Rumah yang ada di dalam perkampungan suku Baduy itu terbatas. Cuman ada beberapa ya kurang lebih sekitar puluhan rumah lah gitu. Jika ada anaknya yang menikah dengan orang lain, itu mereka harus keluar dari perkampungan. Kemudian tidak boleh ada kompor gas, tidak boleh ada listrik. Nah, kemudian teknik budidaya masih ada lumbung dan cara pengolahan padi masih tumbuh. Nah itu, jadi saya pikir bukan karena salah satu faktor bukan karena mereka tidak mengetahui, tapi mereka ada kemauan untuk tetap menjaga itu. Berarti tidak hanya. Gitu tidak hanya, tidak hanya. Tapi juga mempertahankan. Misalnya gini Mbak, ada itu ya padi, namanya padi lais. Saya ketemu kemarin di Kaposulu. Bukan.
ada petani kita di Kelam ya, Kelam kalau nggak salah. Jadi di Kelam itu dia sudah tanam, dia bilang begini, saya tetap nanam yang lais ya Bu, saya nggak nanam yang itu. Kenapa? Karena petani di samping saya itu belum nanam. Nah, jadi dia berhitungnya karena padi itu kan 6 bulan. Dia Dia nanam mau duluan. nanam duluan. Karena kalau yang lain akan nanam unggul yang 3 bulan. Nah, gitu. Itu juga mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan-keputusan. Gitu. Mereka harus menanam apa? Gitu. Sepakat beberapa hal Iya. sama Bu Sonya ya, misalnya kita bicara ini mempertahankan apa ya, kearifan lokal. Nah, itu bahasanya yang tepat. Terus Iya. adat istiadat yang Adat kita istiadat. punya gitu kan. Namun kita juga mesti apa ya, melihat kenyataan yang tidak menyamankan hati gitu. Iya. Kenyataan tidak menyamankan hati itu adalah lahan kita semakin sempit. Betul, itu nggak bisa itu nggak bisa dihindari itu. Itu tidak Iya. menyamankan hati Menyamankan gitu kan, hati. tidak menyamankan Tapi hati. maksud Rahmat tadi dengan bantuan lagi dari Polri, TNI, terus ya RSN seperti ikut mendorong WI, itu kan, iya, dan betul. rekan-rekan, semuanya itu artinya sudah membantu untuk ketahanan pangan di Sintang ini sebenarnya semakin kuat. Iya, benar. Tapi itu nggak terjadi musuhnya, karena memang kabarnya beras aja kita Iya, Masih tadi impor. masih impor ya. Ya, karena gini, kembali lagi ke seperti yang Mbak, saya setuju. Lahan, makin sempitnya lahan pangan, ya, diganti dengan lahan perkebunan. Gantilah dengan yang lain-lain, jadi Digantilah perumahan, dengan yang lain. jadi Sehingga apa. produksi itu terpengaruh. Tingkat produksi tanaman pangan kalau kita bahas ini padi, baik lahan sawah maupun lahan kering ya, padi ladang, ya akhirnya juga berkurang karena lahan untuk menanam itu juga udah makin sempit. Atau gini deh, kita Nah. hitung-hitungan sederhana. Ini hitung-hitungan lucunya saya. Katakanlah lahan pertanian tetap, oke? Kita asumsikan dengan lahan dia tetap, jumlah petani penggarapnya tetap, jumlah produksinya tetap. Iya. Sekarang kita tanya, jumlah penduduk tetapkah? Ya. Terus bertambah. Terus bertambah. Artinya tadinya nih jumlah hasil ini cukup untuk sekian, karena bertambah kan nggak cukup lagi. Iya, Gimana mencukupinya? betul. Iya. Tapi Itu kan salah bisa satu faktor berubah lain. lahan Iya. baru lagi gitu. Ya, Bisa saja. Itu salah satu faktornya. Bisa saja. Ini kan hitungan lucu-lucu Untuk nih. pangannya. Hitungan lucu. Karena pada kenyataannya lahan pertanian semakin sempit, Ya, betul. jumlah petani semakin berkurang, yang makan tambah Makin banyak. banyak. Iya, jangan kita menghitung masyarakat ya, menghitung keluarga aja lah. Nah, yang anaknya mulanya 4 tambah ibunya ada 6 ya, ibu Ya. bapaknya. Pasti anak 4 ini punya keluarga lagi kan. Nah, dalam satu rumah itu bisa aja bisa 10 akhirnya, bisa belasan. Nah, itu kan sedangkan dia kalau kita bicara soal petani lokal, ladang yang dia buat kan nggak pernah ada yang lebih dari 1 hektar. Ya, jarang kalaupun ada. Sedikit saja mereka. Itu berapa keluarga biasanya Ah, jadi satu, iya, itu bisa berapa lah dia keluarga jadi seluas-luasnya. Jadi satu. itu hasilnya itu nggak seberapa untuk dijual. begitu. Ya, Nggak Nggak usah. aja kalau saya belanja di pasar nggak pernah ada Dan beras brand lokal kampung. ya. kalaupun Ada ada, nggak sih? kalaupun Ada. ada, dia pasti harganya lebih mahal dari beras biasa. Beras toko. Iya. Kenapa? Ya satu, sebenarnya sih kalau aku wajar aja lebih mahal. Lebih susah loh, Iya. lebih lama umurnya. Kalau Umurnya hitung lebih panjang. hitung biaya produksi 6 lebih gitu tadi ya. 6 Iya. bulan, 3 bulan. Kalau Iya. kita jadi pengusaha kan Iya, kita pasti harus hitung hitung-hitungannya hitung banyak. biaya Iya. produksinya berapa. Iya. Oke, Tahu loh dia antara nang- 3 bulan sama 6 bulan kan pasti 2 kali lipat. Tapi kalau perawatannya itu dia lebih ke ini ya, ada pupuk-pupuk nggak sih kalau padi? Kalau ladang enggak ada. Nggak ada ya. Berarti Kalau dia ladang nggak- Lebih jarang ramah sih, lingkungan hanya lah. lebih ramah lingkungan. Makanya dia kearifan lokal tadi sebenarnya tidak jelek untuk budidaya padi ladang itu enggak. Dia lebih memelihara lingkungan sebenarnya. Karena proses yang dia buat itu sebenarnya tidak merusak dari lingkungan alam, atau yang biasa orang suka mendiskreditkan petani ladang itu merusak karena membakar itu tadi. Mereka kalau mereka sudah turun temurun dan itu adalah ilmu turun temurun, jarang yang sampai melebar kemana-mana.
Iya kan? Nah, Kayaknya itu topik yang berbeda lah ketika kita ya, bicara. itu boleh nanti lagi diundang. Nggak cukup setengah jam kalau sampai ke Bakalan Jadi bakalan kita itu nanti, ya. Bakalan jadi itu. maksud saya itu dengan ketahanan bahan pangan kita yang memang masih mengandalkan impor gitu. Nah, itu tadi impor lah kan tadi. tadi aku udah ngomong lahan berkurang, petani berkurang. Iya, Yang nah, konsumsi tambah banyak. Nah, ini ke tema regenerasi petaninya tidak ada. Ah. Kenapa? Karena satu ada branding yang tidak nyaman, menjadi petani miskin. Oh. Itulah. Ya. branding yang tidak nyaman. Ya, Dan itu, menjadi petani miskin. tapi nyatanya Hari ini orang teriak-teriak lapangan pekerjaan. Sebenarnya pertanian itu adalah lapangan pekerjaan yang terbuka. paling luas. Tanpa dirimu harus IPK-nya berapa, lulusan dari Ya. universitas Betul. mana. Kan gitu ya. tapi ilmu juga penting Ya ya. ilmu maksudnya gini, nggak ada persyaratan kalau ngelamar kerja iya, di betul. RRI kan ada tuh IPK berapa, lulusan mana. Harus jasa. Ya, Nah, ada ini jasa. kan Paling di petani minimal. kan ini nggak ada. Minimal kan ada minimal pendidikan S1, SMA kan beda. Saya Tapi bukan jenjang pendidikan. Kalau kita bicara mengenai yang ijazah, IPK dan segala macam, memang itu menjadi hal yang tidak penting untuk pertanian. Ya. Tapi ilmu tapi tidak juga. Saya bukan untuk- tidak penting ya maksudnya tapi tidak terlalu tidak jadi utama, Nah, tidak ya. jadi Jadi prasyarat begini, mutlak. ada satu kasus di Bodok itu Pak apa namanya ya, Pak Hermanus atau siapa, kami biar manggilnya komandan soalnya dia membuka suatu sekolah atau tempat pendidikan anak-anak magang SMK itu, dia cerita kalau anaknya itu lulusan S2 IPB, dia suruh pulang, dia suruh berhenti bekerja di suatu perusahaan, dia bilang kamu kalau di perusahaan dengan Digaji bekerja sebagai petani sama-sama satu tujuan yaitu mencari uang. Kamu hitung saja lahan Bapak ini yang sawitnya sekian, kamu hitung berapa penghasilannya dengan kamu bekerja di perusahaan. Nah akhirnya anak itu entah karena saya nggak tahu ya, ini cerita beliau, apakah dia takut dengan bapaknya gitu nggak tahu, tapi setelah dia hitung akhirnya Dia yang pulang. lulusan S2 itu pulang dan dia mengurus sawit bapaknya di Bodok. Terus Ya, gimana sampai hasilnya? sekarang. Sampai sekarang. Hasilnya? Ya lebih. Nah, Kan dia dapat tergantung. Sebenarnya ya, kan- tergantung dari anaknya Kalau sendiri, memang kemauan. kalau memang mau diajak kan gini. Iya. Oke, orang tua kita petani tradisional Iya. Ya. yang menggunakan cangkul, yang nggak kenal traktor. Nah kita oke lah, kita sekolah, katakanlah sekolah pertanian gitu. Betul. Sekolah pertanian kan otomatis kita belajarnya tentang budidaya dan kita punya kesempatan untuk belajar lebih luas di luar apa yang kita dapat dari kampus gitu kan. Mengenal orang, mengenal teknologi dan segala macam. Nah inilah kalau bisa dibawa ke kampung kalau bisa. Jadi petaninya naik kelas. Scale up-nya itu bukan hanya scale up. Oke, bapak mama kita petani tradisional, kita naik dong. Jadi semi modern. Mungkin kalau mampu jadi lebih modern. Betul sih, ini perlu biaya, ini perlu modal, tapi juga perlu ilmu. Jadi ini memecah perspektif yang tadinya bilang bapak petani, kamu harus lebih dari petani. Lebih dari petani, Harus tapi pecah dari itu. ya petani kaya kan? Ya betul. Jadi Artinya ini Kalau salah satu bapaknya, cara sebenarnya. iya, kalau bapaknya tadi pakai bakar lahan, nah si anak sudah pakai traktor, iya. kan berbeda. Iya. Harusnya seperti itu yang terjadi ya, Bu. Ya. Yang saja ya. Ya, jadi itu memang seperti yang saya sampaikan, memang orang tua itu punya peranan penting untuk kalau kita bicara soal regenerasi petani ya tadi, memang salah satunya adalah petani untuk ketahanan pangan ini memang salah satu tantangan di dunia pertanian itu adalah kurangnya regenerasi petani. Nah itu dia, kita mau masuk ke regenerasi petani ini ya. Kalau di Sintang sendiri keadaannya kayak gimana? Ada petani-petani muda nggak khususnya? Ada, Kalau tapi kita jumlahnya bicara sangat soal sedikit. petani muda yang disebut atau dinamakan petani milenial itu memang sudah ada ketentuannya dari Kementerian Pertanian Itu bahwa nyebutnya petani milenial. petani milenial. Tapi sebenarnya bukannya muda itu sebenarnya sekarang itu bukan Gen Z. bukan bicara soal dia generasi Oh, apa gitu. generasi apa ya? Tapi kita Milenial. bicara batasan umur Hmm. antara 19 sampai 39 tahun. Itu dinamakan petani Nanti kan muda Gen atau Z, Gen termasuk tapi Gen kita Z bukan ya. bicara soal generasi apa dia, generasi Z atau generasi apa gitu.
tapi konteksnya dia di umurnya, makanya disebutlah dia petani milenial atau petani muda. Petani milenial Ya. mungkin petani modern lah gitu Enggak, ya. ya, petani muda, Hmm. milenial ini adalah petani yang usianya 19 sampai 39 tahun yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Ya, modern. Ada di Sintang. Modern atau digital. Di Sintang ada. Nah, untuk di Sintang sendiri sampai hari ini kami kan ada yang namanya aplikasi simultan tuh Mbak I, mungkin Mbak I pernah Ya. dengar. Nah, untuk penyuluh-penyuluh itu biasanya melaporkan melalui aplikasi itu. Nah, sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Yang Tidak terdata ada. ya. Terdata. Dan saya juga sudah berusaha mencari. Ibu ini pernah ketemu? Kalau sesuai perspektif peraturan, barangkali belum lah ya ketemu di Sintang. Tapi kalau melihat ada usaha ke arah itu, ya misalnya kayak beberapa teman-teman kita yang muda-muda mulai misalnya bangun pertanian hidroponik misalnya kan ya. gitu kan. Walaupun jumlahnya masih skala rumah tangga, belum besar-besar, maksudnya kan. Di seberang itu ada satu, terus ada satu teman-teman juga yang penyuluh ya, Bu Sonya tapi gitu itu kan. juga udah 30-an lebih kan umurnya. Ya, tapi maksudnya yang modal-modal seperti Ya. itu kita ada misalnya. Ada gitu yang mau usaha ke arah Sebenarnya itu. hidroponik bisa diandalkan. Iya, Sebenarnya karena memang untuk petani milenial itu mereka menguasai teknologi. Ya, itu tadi saya sebutkan teknologi digital atau teknologi budidaya. teknologi Nah, karena digitalisasi iya. orangnya aja belum ada di Sintang. Itu konteksnya. Kalau dinamakan petani milenial atau petani muda, ya dia harus menguasai teknologi. Nah, itulah yang kita susah untuk mendapatkan yang menguasai teknologi. Oke, kalau gitu sekarang dari Bu Sonya dan Ibu ini, bagaimana sebenarnya yang diharapkan? Teknologi seperti apa digitalisasi kalau di Sintang ini? Ya, gini, pertanian sekarang itu kan ada banyak sekali teknologi baik alat pertanian ya, kemudian teknologi pemasaran yang sekarang pemasaran melalui e-commerce atau marketplace begitu kan. Nah, itu kan kalau untuk petani-petani yang ada di Sintang saat ini dengan usia di atas 40 tahun, paling HP dia gunakan untuk WA, untuk dia telepon ya. Cara kita memperhatikan mereka untuk bikin konten lah bahasanya. Menggunakan handphone itu lebih dari itu. Nah, padahal kami ini penyuluh dan kami di bidang ada beberapa teman selalu membawa tab ya kalau ke lapangan. Jadi kalau ada tanaman petani sakit, Bu, saya punya tanaman sakit ini nih, mana lihat. Nanti kita lihat tuh ada aplikasinya padahal. Kalau masuk di HP dia kan sebenarnya membantu, nggak perlu lagi dia harus mendatangkan kami gitu kan sebagai penyuluh gitu kan. Mereka sudah bisa mengantisipasi untuk penanggulangan pertama lah gitu kan. Aplikasi itu bisa diinstal di handphone. Bisa sebenarnya bisa. Jadi bisa dilihat, oh ini coba kita lihat ini daunnya kuningnya sebelah kiri gitu misalnya kan ya. Oh ini lihat. Oh iya, ini berarti kena virus ini atau kekurangan unsur hara ini kan. Bisa sebenarnya ada. Begitu. Tapi para petani-petani yang saat ini yang maksudnya tidak muda lagi. Ya, tidak muda lagi. Itu nggak mengerti. Ya, sebagian tidak mengerti. Tapi kita juga tidak menutup ada petani-petani tua, ya petani yang di atas 39 tahun tadi, dia menguasai teknologi, itu ada juga. Oke, ini sebelum ya, kita mau mengakhiri sebenarnya. Aduh sayang ya, belum selesai datanya. Kalau menurut Ibu Ii, ini apa sih penyebabnya kalau di Sintang ini sendiri kurang petani-petani muda ini? Mungkin satu itu tidak prestis ya. Ya betul. Tidak bergengsi. Profesi itu tidak prestis. Ya, tidak prestis, tidak bergengsi loh jadi petani. Mungkin itu ya satu. Jadi kelihatannya itu tidak menarik minat. Yang kedua, ada pun misalnya teman-teman muda yang peduli terhadap dunia pertanian, teknologi dan segala sesuatu yang ada di dalam pertanian itu jumlahnya masih sangat-sangat kecil gitu. Dan mereka sendiri pun memerlukan energi yang begitu besar untuk kemudian bisa mengembangkannya ke kawan-kawannya. Terakhir dong masukannya untuk pemerintah Kabupaten Sintang sendiri untuk kebijakan pertanian ini agar bisa menarik minat para petani muda. Kalau bicara ke pemerintah kayaknya ini tidak jadi tanggung jawab pemerintah saja. Aku agak
nggak sepakat dengan itu. Kalau bicaranya ini tanggung jawab kita bersama dengan porsi kita masing-masing. Artinya ada pemerintah di situ, ada masyarakat mulai dari orang tua ke anak, ada akademisi di situ bagaimana mendorong di dunia pendidikan misalnya segala macam. Ini tanggung jawab semua orang, baik itu pemuka agama, pemuka adat dan segala macam. Tanggung jawab semua orang dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau kita bicara memang kita peduli soal ketahanan pangan, sederhananya kan gini, sebuah negara tahan pangan itu harus dimulai dari kelompok yang paling kecil dalam negara. Apa kelompok paling kecil dalam negara? Keluarga. Ketika satu keluarga tahan pangan, semua keluarga di Indonesia tahan pangan, maka negaranya Artinya pasti Indonesia nanti bisa menjadi Jepang. mungkin bisa lebih, karena kita lebih kaya loh dari Jepang sebenarnya. Sebenarnya. Nah gitu sih, sederhananya itu. Jadi kalau memang ini mari kita dorong sama-sama. Mari kita lihat bahwa pertanian itu tidak hanya sebatas bicara soal lumpurnya, tidak bicara soal kotornya, tapi Ilmunya. kawan-kawan ini bisa menghasilkan loh, bisa jadi cuan buat kawan-kawan, cuan yang berkelanjutan bahkan kalau kita mau bicara itu, tapi dia juga bisa juga mensupport orang lain. Baiklah ibu-ibu, nah, kita harus mengakhiri perbincangan ini ya. Perbincangan seru dan di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi ya, perbincangan kita Terima ini kasih. ya. Padahal belum semua loh ya. Tapi terima kasih saya Rahmat ya. Berjumpa kembali di podcast RRI Sintang.